Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita bertemu lagi dalam kajian Harakah Majelis Taklim dan kita akan membahas tentang fidyah. Apa arti fidyah itu? Fidyah itu secara bahasa artinya tebusan. Nah, dalam istilahnya atau dalam syariahnya disebut bahwa fidyah itu adalah ketentuan membayar bagi orang yang meninggalkan kewajibannya atau tidak melakukan ketentuannya. Ketentuan apa? Ketentuan dalam persoalan ibadah. Nah, menurut Imam Muhammad Ahmad bin Hasan al-Mahamili, orang yang menerima atau orang yang terkena fidyah itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang satu fidyah atau satu hari itu satu mud, ada yang 2 mud sehari, atau juga fidyahnya dengan menyembelih binatang seperti dam itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fidyah yang berkenaan dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, yaitu yang nomor 1, yaitu fidyah yang 1 mud tadi. Nah, sahabat sekalian, tapi siapa yang boleh membayar fidyah itu? Apakah semua yang tidak berpuasa? Tidak, ada 5 kriteria atau 5 golongan yang memang mereka berhak menggantinya dengan fidyah. Siapa? Pertama, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, ya, yang memang dia beliau itu ada uzur, dan kalau memang dipaksakan puasa, ya, itu akan menimbulkan masyakoh atau keberatan yang bisa berefek pada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya malah berefek sakit, ya kan, ya. Nah, ini yang disebut dengan sepuh atau tua renta, ini tidak ada batasan umur, ya. Tidak harus misalnya 90, 80 misalnya, karena banyak juga orang yang mungkin 70 itu masih tetap bisa menjalankan puasa. Nah, kategori yang kedua siapa? Kategori yang kedua adalah mereka yang dinyatakan sakit parah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup, ya. Nah, mereka boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tapi kalau sakit biasa, ya tidak puasa boleh karena sedang sakit, ya, jelas itu. Dan di lain hari diganti dengan puasa. Ukuran sakit yang tidak bisa atau tidak ada harapan sembuh tentu dinyatakan oleh ahlinya, ya. Dan ahli itu bukan penentu akhir. Misalnya ini sudah punya rukhsah membayar fidyah, ya, karena berdasarkan catatan medis memang tidak ada harapan sembuh. Kok tiba-tiba sembuh? Nah, itu di luar ikhtiar manusia, ya, walaupun sudah ahlinya. Nah, yang ketiga siapa? Yang ketiga itu adalah orang yang hamil atau orang yang menyusui. Boleh itu tidak puasa dengan membayar fidyah, tapi ada ketentuannya. Jika si ibu mengkhawatirkan dirinya dan janinnya juga atau anaknya, ya, karena orang hamil itu butuh nutrisi yang lebih, ya, butuh energi, karena dalam dirinya ada 2 orang, baik ketika dalam perutnya ketika hamil maupun menyusui. Nah, tapi ada juga ketentuan. Nah, itu boleh tidak puasa dan boleh bayar fidyah. Tapi kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya, maka dia masih tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa dan juga membayar fidyah. Yang keempat adalah mereka yang sudah meninggal. Mereka yang sudah meninggal ini, apa maksudnya? Meninggal kok masih ada kewajiban puasa? Orang yang sudah meninggal tapi ternyata dalam catatan keluarga dia meninggalkan puasa, gitu, ya. Kan tidak dinilai karena meninggal itu suatu yang misterius, gitu, ya. Karena itu ada kewajiban untuk membayar fidyah juga dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya adalah besar fidyahnya sama. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, ya, dalam qaul yang qadim,
dia harus membayar fidyah dengan wajib membayar fidyah ya. Yang kedua, boleh membayar fidyah atau berpuasa yang dilakukan oleh ahli warisnya. Ketentuan ini tentu saja jika si mayit ini, orang yang meninggal ini mempunyai harta atau punya tirkah yang sekiranya itu bisa dipakai untuk membayar fidyahnya ya, sehingga tidak memberatkan ahli warisnya, sehingga fidyahnya itu diambilkan dari harta peninggalannya. Bagaimana kalau dia tidak meninggalkan apa-apa? Ya tidak ada kewajiban membayarkan fidyahnya. Tapi ulama yang lain mengatakan itu bersifat sunnah, baik juga dilakukan bayar fidyah, atau ada mungkin ahli warisnya yang menanggung dari fidyah itu. Nah, yang kelima adalah siapa? Kategori yang kelima itu adalah orang-orang yang meninggalkan puasa karena sebab yang tidak dalam kategori fidyah sebenarnya. Misalnya karena ada tugas reproduksi, menstruasi, melahirkan, atau safar, bepergian ya, atau sering sakit gitu ya. Sehingga orang-orang ini sebenarnya masuk dalam kategori orang yang harusnya mengganti puasa Ramadan di luar Ramadan. Tapi ternyata mereka tidak menggantinya sampai datang Ramadan berikutnya. Misalnya tahun 2021 orang ini tidak bisa berpuasa ya, orang sedikit-sedikit sakit, atau orang yang safar ya, mungkin dulu diasumsikan para ulama itu ada orang yang bepergian yang keadaan transportasinya tidak seperti sekarang ya, sehingga sampai tiba Ramadan berikutnya dia belum sampai kepada tempat tujuannya, atau mungkin dalam perjalanan tijarah gitu. Nah, dia sampai Ramadan berikutnya itu belum bisa membayar puasanya, maksudnya belum bisa mengqadha puasanya. Maka orang ini kena rukhsah, boleh tidak puasa tapi harus mengganti puasa, dan pada waktu yang ditentukan dia belum juga mengganti, maka dia harus membayar fidyah ya. Fidyahnya ukurannya sama dengan yang tadi, 1 hari 1 mud ya, dan ini berlaku kelipatan ya. Kalau setelah Ramadan tahun ini, di mana tahun sebelumnya belum dibayarkan, lalu muncul lagi tahun berikutnya dia juga belum bayar ya. Jadi tahun 2020 dia punya puasa yang harusnya dia ganti. Tapi ketika sampai tahun 2021 dia juga sampai tahun 2021 bulan Ramadan dia juga belum ganti, maka dia kena hukuman fidyah ini. Nanti tahun 2022 dia juga belum ganti, maka ganti lagi, jadi 1 mud. Yang tadi mestinya misalnya dia kena pelanggaran 15 hari berarti 15 mud, karena bulan berikutnya enggak juga puasa, membayar puasanya, enggak mengqadha puasanya, berarti 30 mud. Nah, demikian kajian yang pertama tentang fidyah ya sahabat-sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan dalam kajian berikutnya.